Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semua kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu dalam perlindungannya, selalu dalam rahmatnya, dan selalu dalam tercapai cita dan cintakan. Yang sakit segera diberikan kesembuhan, untuk yang mendapatkan masalah atau problem segera diberikan jalan keluar, dan untuk yang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya, amin ya. Masih bersama aku di General Reading. Nggak nyangka memang sudah waktunya kamu harus tahu semua ini. Ini yang mau disampaikan untukmu ya. Kita bicara tentang hubungan. Oke. Terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini. Semoga bermanfaat. Yang kurang detail silahkan personal reading ya. Bagaimana caranya, hubungi nomor WA Gondes di situ ya. Dan tetap semua diacuan sebagai clue saja, sebagai gambaran saja, guna untuk antisipasi, motivasi, dan pembelajaran, tidak untuk dijadikan pedoman hidup. Di sini aku sudah siapkan 4 pilihan pick a card ya. Ada B, C, D, dan F. Ini adalah inisial nama kamu atau huruf depan nama kamu ya. Oke. Nanti ya, kita akan lihat berdasarkan ini, nanti kita akan lihat karakter sahabat semua yang berinisial ini gitu. Tapi buat yang nggak berinisial ini juga boleh, tetap aja boleh. Kita terpancangnya pada judulnya aja. Nggak nyangka memang sudah waktunya kamu harus tahu semua ini. Ini yang mau disampaikan untukmu. Kamu boleh bebas memilih huruf-huruf di sini. Bukan karena terpancang karena nama kamu nggak ada gitu. Ya, bebas pokoknya. Oke, silahkan dipilih, dimulai dari sekarang. Fokuskan hati, pikiran, pandangan. Bayangkan apa yang kamu pikirkan tentang seseorang, karena kita berbicara tentang percintaan. Silahkan dimulai dari sekarang. Oke, kita akan mulai dari file yang pertama ya. Nggak nyangka memang sudah waktunya kamu harus tahu semua ini. Ini yang mau disampaikan untukmu. Di sini di file yang pertama ada inisial P ya. Kita akan memaknainya terlebih dahulu, dan ini tidak mempengaruhi daripada tebaran kartunya atau makna tebaran kartu ya. Ini hanya sebagai tambahan aja. Oke. Orang-orang dengan nama depan huruf B memiliki pandangan yang jujur ya, serta cinta damai, spiritual, dan sensitif. Meskipun ramah ya, pengertian, dan mengamati, kamu yang sebenarnya berbakat dalam hal tertutup, murung, dan suka berpasangan gitu ya. Jadi orang yang berinisial B ini seseorang yang memang notabene itu jujur, setia, cinta damai ya, spiritual, dan sensitif, tetapi ramah juga pengertian ya, dan menghormati atau mengamati, tetapi dia juga punya kelemahan, yaitu suka murung ya kan, seperti itu. B. Oke. Kita akan menebar kartunya ya. Nggak nyangka memang sudah waktunya kamu harus tahu semua ini. Ini yang mau disampaikan ke kamu tentang hati yang terluka, hati yang sedih, hati yang patah hati. Nggak tahu kenapa, tapi ini dia ingin mengatakannya pada kamu. Dan ini lebih baik disampaikan, karena ini bagi dia yang terbaik adalah caranya seperti itu. Karena sedih juga, karena keraguan ya, dia itu lebih mengalami sebuah keraguan tentang perasaannya ke kamu ya. Usianya lebih muda dari kamu, tapi terkadang dia ngerasa sedih gitu tentang perasaannya ke kamu, yang masih ragu-ragu, mungkin ngelihat kamunya sendiri yang memang belum bisa meyakinkan ke dia kalau sebetulnya kamu juga mencintai dia gitu. Dia itu jadinya kayak orang sedih gitu, ini main-main apa beneran gitu loh ya kan. Kenapa? Dia itu sudah nyaman sama kamu, dan dia takut hubungan ini gagal gitu ya. Ini cinta tapi apa ya, masih ragu-ragu karena mungkin ngeliatin kamu yang suka sebentar-bentar minta putus, sebentar-bentar nyambung lagi, kayak pelin-pelan gitu kamunya gitu. Jadinya dia juga jadi ikut pelin-pelan, jadi bingung, sedih aja sebetulnya hubungan ini mau beneran apa enggak gitu. Jujur dia ngerasa sedih setiap kamu minta putus, kemudian nanti baikan lagi, terus minta putus lagi, nanti baikan lagi, kayak gitu ya.
Jadi kayak apa ya, kayak gak dipermainkan aja gitu, jadi dia kayak patah hati gitu ya. Ini kejadian ini tidak terjadi di masa kemarin aja, ini semenjak bersama kamu itu ya, kemarin, masa lalu, sekarang, dan masa depan itu masih aja begini. Kamu kan katanya sudah nggak mau ngulangin lagi, tetapi kamu selalu sebentar-bentar ada kesalahan dikit, atau nggak ada angin, nggak ada badai, kamu tiba-tiba ngeblok, atau tiba-tiba putus, minta putus, atau mengambil sebuah keputusan untuk menyudahi hubungan. Tapi nanti beberapa hari kemudian, atau nggak sampai hari, menit atau detik gitu, kamu udah berubah pikiran lagi. Ini membuat dia sangat sedih, dia merasa bingung juga, jadi dia juga ragu-ragu sama kamu, padahal dia juga usianya lebih muda dari kamu ya. Dia benar-benar sudah nyaman sama kamu gitu, dan dia di sini ngerasa kayak terlihat tuh sakit, takut gagal bersama kamu, karena dia lebih nyaman bersama kamu gitu. Jadi pengen pengen bersama kamu, jangan main-main. Kalau kamu memang cinta ya bilang cinta, kalau nggak cinta ya ya sudah, selesai. Jangan sekarang main putus besok nyambung lagi tiba-tiba kayak gitu. Kalau dia sih mau-mau aja karena dia cinta sama kamu, dia menginginkan sebuah perubahan di dalam hubungan ini gitu loh. Jangan seperti itu gitu, jangan ngajak putus-putus terus, sakit tahu. Suka nuduh kamu tiba-tiba, terus tiba-tiba kamu suka ngeblok kayak gitu. Ini yang dia pikirkan tuh, kesedihannya tuh di situ gitu. Dia ngerasa eh, merasa dipermainkan, dia suka patah hati, padahal dia tuh betul-betul cinta sama sama kamu ya. Di sini dia mau ke kenaikan level gitu loh, level jadi seorang pacar yang notabene suka diputus-putus itu, bu ya, yang serius gitu. Maunya dia tuh seperti itu gitu. Kamu yang suka ngeblok, tiba-tiba kamu jadi ilfil sama dia, tiba-tiba kamu jadi jealous sama dia. Cobalah kamu tanyakan diri kamu sendiri, apakah kamu betul cinta sama dia atau tidak. Kalau tidak ya cepat berikan kepastian sama dia agar dia tidak berharap banyak, karena orang ini berharap banyak sama kamu ya. Setiap ada kata putus dia langsung kayak down gitu ya, seperti apa ya, kayak dipermainkan gitu. Dia akan mundur ya di sini, nanti dia akan mundur lama-lama, dia juga merasa lelah juga, nanti dia akan mundur. Ini yang dia ingin sampaikan ke kamu gitu ya. Dan di sini ada yang disebut namanya apa ya, kayak cinta 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 cap batik. Cinta ini bisa dimaknai cinta batik ya, tetapi maksudnya gini, cinta itu yang apa namanya, yang pakem gitu, jangan berubah-ubah kayak gitu, maksudnya dia seperti itu yang ingin dia sampaikan. Dan kamu harus tahu bahwa secara nggak sengaja kamu nggak nyadar bahwa kamu merasa berkuasa untuk memutuskan, atau berkuasa untuk ngeblok atau apapun. Dia tuh cuma diem aja, tetapi saat ini dia ingin menyampaikan tentang apa ya, tentang perasaan dia, tentang yang dia rasakan selama ini bersama kamu, seperti itu ya. Di sini ada energi di sini ada energi Aries, juga ada energi Leo, dan juga ada energi Cancer ya, ada Cancer ya. Dan juga ada energi lebih tepatnya ke Cancer, lebih kuat ini Cancer ya. Oke, sahabat Gondes, ini file yang pertama yang kamu pilih. Jadi ini dia ingin menyampaikan perasaannya dia selama ini, kayak ngerasa kamu permainkan, sebentar blok, sebentar minta balikan, sebentar marah, sebentar semua jadi masalah, kecil pun jadi masalah. Dan dia ngerasa ini ada titik akhir nanti suatu saat, dan dia ingin menyampaikan perasaan itu. Kalau enggak ya dia yang mundur gitu. Kalau memang nggak ada perubahan, dia akan mundur seperti itu ya. Ini bisa vice versa, bisa terbolak-balik, bisa ini energi dia ke kamu atau energi kamu ke dia ya. Oke, file 1, God bless you, Allah memberkatimu, amin, bye. Kita lanjutkan untuk file yang kedua. Di sini ada inisial C ya, inisial C. Tentang nggak nyangka, memang sudah waktunya kamu harus tahu semua ini. Ini yang ingin atau yang mau disampaikan ke kamu ya. Di sini di file yang kedua ada inisial C. Kita akan maknai terlebih dahulu ya.
Huruf C, kamu yang mempunyai nama berawalkan huruf C. Ini kamu adalah secara alami terinspirasi ya, atau menginspirasi atau optimis. Kamu orang yang optimis, kamu yang terinspirasi secara alami ya, dan kamu suka menginspirasi dan cenderung nakal. Kamu bisa ekspresif dan belak-belakan. Orangnya ciri-cirinya seperti itu karakternya ya. Huruf C yang diawali dengan huruf C atau yang pilihan kedua ya. Jadi kamu orang yang ekspresi, yang suka menginspirasi orang gitu, tapi orangnya juga belak-belakan, ceplas-ceplos gitu ya. Kita buka kartunya. Nyayangka memang sudah waktunya kamu harus tahu semua ini yang mau disampaikan ke kamu, yaitu dia mempertimbangkan hubungan ini ya. Dia juga bingung, dia masih mempertimbangkan hubungan ini, mau lanjut atau mau sudah, mau serius atau tidak, atau mau menerima cinta kamu atau tidak, seperti itu. Ini LDRan ya kebanyakan orangnya ya. Kalian nanti terhubung LDRan. Kenapa dia masih mempertimbangkan? Karena dia jujur masih ada orang masa lalu dan belum bisa move on. Nanti dia akan menghubungi kamu ya, akan menghubungi kamu dan dia punya keinginan tentang kamu. Jadi masih dipertimbangkan. Kalau kamu menjalin hubungan sama dia, sampai sekarang belum ada kepastian karena dia juga masih mempertimbangkan. Jujur dia belum bisa move on dari orang masa lalu. Bahkan kalian sudah ibaratnya tuh seperti sudah terjalin hubungan cinta, saling cinta gitu, tetapi dia belum bisa menentukan sikap. Karena ini ada sebanyak LDR ya, menentukan sikap kalau kamu itu berkomitan sama dia atau tidak gitu, karena dia masih mempertimbangkan dan dia masih move on. Nanti suatu waktu nanti akan menyampaikan perasaan ini, kenyataan ini bahwa kamu akan menjadi pacarnya atau tidak, atau kalau kalian udah pacaran mau putus atau tidak, bertahan atau lanjut atau putus atau nyambung atau seperti itu. Akan ada pertimbangan, nanti akan ada komunikasi untuk kamu seperti itu ya. Oke. Jadi kalau kamu harus tahu bahwa selama ini kenapa kok kamu sepertinya cuma ya kayak kekasih nggak dianggap gitu, karena dia memang belum bisa move on dari orang masa lalu dan dia masih mempertimbangkan hubungan ini gitu. Seperti itu. Abundance, di sini ada abundance tentang sebuah bisa dibilang itu diartikan sebagai kelimpahan. Nanti kamu akan mendapatkan kelimpahan cinta. Artinya Des, mudah-mudahan dia memang sudah mempertimbangkan dengan matang dan kamu adalah yang dia pilih dan dia bisa menerima kamu sebagai pasangan dan berkomitmen ya, seperti itu ya. Dia saat ini juga lebih mencintai dirinya sendiri dulu, karena dia masih ada problem di masa lalu yang bukan problem sih, kayak trauma di masa lalu, dan dia saat ini masih lebih mencintai dirinya sendiri daripada mencintai orang lain, karena dia masih kayak mengobati diri sendiri. Kalau orang bilang itu lagi berusaha untuk healing dari masa lalu, tetapi nanti di sini ada clue bahwa nanti akan ada kelimpahan untuk kamu tentang hubungan ini, seperti itu ya. Dan di sini ada creativity ya, ada yang disebut namanya kreativitas atau ada pergerakan menjadi lebih baik, sesuatu kreatif sesuatu kreatif dimana akan membuat kamu nanti lebih mengerti apa yang dimaksud dengan tujuan kreatif itu tentang hubungan ya. Nanti perkembangannya kamu akan tahu ya. Ada pergerakan yang pasti seperti itu. Ada sukacita nanti di hubungan kamu ini, ada kebahagiaan. Jadi ya kamu sabar aja. Kalau saat ini dia masih cuek-cuek aja sama kamu, bukan karena nggak cinta, masih banyak pertimbangan. Karena menjalin hubungan itu kan tidak boleh seruduk, sebentar langsung aku cinta kamu, sebentar putus, sebentar aku sayang kamu, sebentar meninggalkan. Nggak mau. Bagi dia itu bukan dirinya, bukan dirinya. Dia ingin menjadikan hubungan ini menjadi sebuah kreatif, sebuah kebahagiaan, baik untuk dia, baik untuk kamu, seperti itu ya. Oke.
Kita lihat lagi. Oke. Ada moments ya, ada yang disebut dengan namanya moment info balance ya. Apa itu, Des? Ini tentang keseimbangan, tentang kemampuan untuk mempertahankan ya. Karena harus ada seperti itu dalam sebuah hubungan. Kalau nggak mau mempertahankan ya udah nggak usah menjalin hubungan. Kalau nggak ada keseimbangan dalam hubungan ya sudah buyar kayak gitu. Nah, jadi ini yang dia ingin sampaikan. Dia akan lebih banyak menjelaskan setelah nanti komunikasi dengan kamu gitu. Terlihat di sini ada energi Cancer. Ya, juga ada energi Libra, juga ada energi Gemini, ada energi Aquarius juga ya. Oke, Sobat Gondes, semoga ini bisa bermanfaat ya. Tidak ada hubungan triparti kan, Des? Nggak ada. Jadi kamu harus bersabar menunggu waktu. Apapun yang terjadi itulah memang yang harus kamu jalani ya. Ikutin alurnya, nikmatin prosesnya ya. Dia ingin menyampaikan ini ke kamu. Kamu harus tahu itu, bahwa selama ini yang mungkin kamu sedikit kok dia cuek, kamu sedikit ada kecurigaan. Jangan ya. Kamu ada sedikit pikiran negatif thinking, ini nanti akan terjawab. Oke? Oke. Fire 2, God bless you, Allah berkatimu, amin. Bye. Oke, kita lanjutkan untuk file yang ketiga ya. Di sini ada inisial D. Nggak nyangka memang sudah waktunya kamu harus tahu semua ini. Ini yang mau disampaikan untuk kamu. Di sini ada inisial D ya. Orang yang namanya dimulai dengan huruf D, ia adalah seorang pekerja yang berani, tegas, berwibawa, dan rajin. Kamu menjadi populer karena kepraktisan, keteraturan, dan sikapmu yang sederhana. Kamu yang berpendirian menjadi lebih buruk dengan sikap keras kepala. Ya, berarti sikap keras kepalanya harus dihilangin gitu, ya kan? Oke. Tapi bagus loh, huruf inisial D itu lebih berprinsip gitu kalau menurut Gondes, ya kan? Iya. Nggak nyangka memang sudah waktunya kamu harus tahu semua ini. Ini yang mau disampaikan untukmu. Tentang perasaan cinta. Tentang sebuah kelimpahan yang dia punya untuk kamu. Tapi kamu berdiling dengan pasangan orang lain ya. Dia selalu gelisah. Dia selalu gak bisa tidur. Ya. Dia ingin serius sama kamu. Tapi nanti menunggu setelah dia bercerai. Ya. Karena dia bahagia bersama kamu. Itu yang ingin dia sampaikan. Singkat, simple. Ya enggak? Kok goyang-goyang sih Des videonya? Iya, kesenggol-senggol. Aku pakai tripodnya, tripod yang duduk, jadinya bersih. Sorry ya. Biasanya kan enggak. Jadi ini kamu berdiling dengan orang yang sudah berumah tangga, tetapi dia selalu gelisah setelah mengenal kamu karena dia cinta sama kamu dan ingin serius bersama kamu. Tapi menunggu hubungan dia dengan pasangannya cerai dulu, berpisah dulu. Karena ini orang sudah punya problem ya, ada rencana mau cerai seperti itu. Ya. Dan dia bahagia bersama kamu. Dia sangat merindukan kamu nih. Itu yang ingin disampaikan itu aja. Jadi kamu mohon bersabar itu. Sama loh, dia juga kayak kamu gelisah nggak bisa tidur. Ini bisa vice versa ya sayang, karena ini adalah general reading. Kalau kamu kurang resonans silakan personal reading. Ini ada general reading, jadi energi tarik secara acak gitu. Masculine energy ya, di sini ada masculine energy. Tentang masculine energy ini maksudnya apa sih? Energi maskulin itu sebuah kekuatan atau kuat yang terlihat yang berhubungan dengan sifat ambisi dan logika yang secara stereotip itu dikaitkan dengan laki-laki. Jadi dia ingin bertanggung jawab, benar-benar ingin melakukan sebuah keseriusan dengan kamu karena jujur dia bahagia bersama kamu. Itu dia ingin sampaikan, tetapi mungkin belum tersampaikan karena memang ada sesuatu hal dan memang dia harus butuh waktu untuk menyampaikan itu karena dia harus membuktikan dulu atau menyelesaikan masalahnya dulu ya. Jadi kamu nggak boleh marah ya kan, nggak boleh emosi gitu ya. Di sini terlihat ada emosi yang intens, yang mulai dari kejengkelan ringan hingga mengamuk.
Itu yang terjadi, dan dia tidak mau terjadi terus sama kamu seperti itu, makanya dia ingin serius sama kamu. Nah, tetapi dia itu masih harus menyelesaikan permasalahan rumah tangganya gitu. Dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu, karena dia sama pasangannya itu sudah tidak ada kecocokan dan sudah memang ingin menempuh jalur perceraian dari menuju ke kamu gitu ya. Ada struggle ya, tentang berjuang. Dia lagi berusaha untuk menyelesaikan semuanya dengan baik agar berakhir dengan baik. Jadi tidak membawa masalah lama itu ke hubungan baru bersama kamu gitu. Itu yang ingin dia sampaikan, tapi mungkin belum tersampaikan karena dia masih perlu waktu agar tidak gitu, kalau orang bilang itu gitu ya, tidak berantakan gitu ya, atau gimana. Dia lebih mendengarkan kamu marah, lebih mendengarkan kamu jengkel gitu, karena dia tidak ingin menjanjikan banyak tentang hubungan ini karena dia belum bisa menyelesaikan atau belum selesai hubungan ini. Jadi dia menunggu waktu selesai dulu baru nanti akan bicara dengan kamu gitu ya. Jadi kamu kalau menonton ini mungkin kamu jadi mengerti, oh ternyata dia tuh punya pemikiran seperti ini tentang hubungan gitu ya. Ada persepsi ya, ada perception atau persepsi, suatu proses ya, suatu proses, atau bisa dibilang interpretasi kesan dan sensorik ya, atau ada panca indera menjadikan sesuatu untuk menjadi makna atau arti. Jadinya dia lebih apa ya, lebih menyimpan dulu sebelum menyampaikan ke kamu gitu. Paham ya? Paham. Kalau kamu nggak paham, tonton berulang agar tidak salah paham. Nggak nyangka memang sudah waktunya kamu harus tahu semuanya. Ini yang mau disampaikan untukmu ya. Ada tentang sesat pikir atau yang terjadi saat orang atau seseorang berasumsi bahwa konsep dan pengetahuan yang berasal dari zaman dahulu lebih baik daripada zaman sekarang ini ya. Maksudnya yang serba terburu-buru, penuh dengan kayak ngikutin zaman dahulu bahwa kalau pacaran itu harus menikah, harus sampainya dan terburu-buru. Tidak. Di sini dia merasa ini harus benar-benar dikelirkan dulu tentang urusan dengan masa lalu, baru bisa menyampaikan ke kamu ya, seperti itu yang dia ingin sampaikan. Jadi kamu harus paham, harus mengerti ya, seperti itu. Jadi ini loh yang ingin disampaikan. Jadi kamu yang terselimuti rasa amarah atau selalu kamu lebih mengedepankan rasa curiga, buang saja. Ini yang dia ingin sampaikan ke kamu ya. Oke. Di sini ada energi Sagittarius, ada energi Pisces, emosi ya. Juga ada energi Gemini, cinta kasih. Juga ada energi tentang Libra ya, tentang penyelesaian, tentang suatu penyelesaian akhir. Dan di sini memang Libra kuat sekali, dan Sagittarius juga kuat tentang suatu ketegasan atau keseriusan. Oke ya sahabat, file 3 semoga bisa bermanfaat ya. Kalau kamu kurang paham, ditonton jangan cuma sekali agar tidak terjadi gagal paham. Yang ingin personal reading silahkan personal reading ya. Oke, God bless you, Allah memberkatimu, amin. Kita lanjutkan untuk file yang keempat ya. Nggak nyangka memang sudah waktunya kamu harus tahu semua ini. Ini yang mau disampaikan untukmu ya. Di sini ada inisial F. Kita akan ungkap bagaimana karakter seseorang berdasarkan dengan huruf depan F ya. Oke. Huruf F ya. Di sini terlihat bahwa kamu seseorang yang mempunyai keberanian, mempunyai kekuatan dan kepercayaan dirimu yang sangat mengesankan. Seperti sikap berorientasi pada tujuan, juga pengorbanan diri dan tanggung jawab kamu ya. Yang hangat dan setia ini bisa menjadi atau melankolis ya, bisa menjadi melankolis ya. Banyak yang membenci temperamenmu
yang keras kepala dan sukses ya, dan suka mengganggu, bukan sukses mengganggu. Kamu orangnya teman, ini bisa kamu buat antisipasi mana yang harus kamu perbaiki, mana yang harus kamu lanjutkan atau lebih baik lagi, seperti itu ya. Ini karakter kamu tentang seseorang yang mengesankan gitu. Kita kan tebar kartunya, nggak nyangka memang sudah waktunya kamu harus tahu semua ini. Ini yang mau disampaikan untukmu tentang sebuah apa dibilang, berbagi cinta ya, berbagi cinta atau kasarannya selingkuh. Dan ini sudah berjalan agak lama, tetapi hanya berdasarkan oleh godaan diri atau karena dia tergoda diri atau terjebak karena sesuatu hal yang memang seharusnya tidak dilakukan sehingga menjebak dia untuk bertahan dalam perselingkuhan ini gitu. Itu yang ada di pikiran dan ingin sampaikan kamu, dia memberikan bahwa dia memberikan perasaannya ke yang lain gitu. Intinya dia ingin jujur sama kamu, ingin mengatakan, ingin sampaikan ini agar tidak sifatnya membohongi kamu, walaupun sebetulnya sudah awal-awal bohong ya, tapi dia ingin mengatakan ini loh, bahwa dia memberikan perasaan cinta atau berbagi cinta dengan yang lain dan menawarkan cinta pada yang lain. Awalnya cuma karena sebatas suka sama suka, tetapi ternyata condong ke sini berkelanjutan karena dia merasa terjebak oleh sesuatu hal yang sudah dia lakukan yang seharusnya tidak boleh dilakukan, sehingga dia terjebak dan tidak bisa lepas dari hubungan ini gitu. Dan kamu harus tahu gitu, makanya dia ingin menyampaikan ke kamu gitu. Mengerikan ya, sangat mengerikan. Dan di sini juga ada yang disebut namanya sesat pikir, karena dia beranggapan bahwa ini hal biasa gitu. Dan kamu itu sesuatu yang memang pantas untuk ditinggalkan, karena sebetulnya dia hubungan ini tidak berdasarkan cinta, hanya berdasarkan nafsu. Mungkin ya godaan itu ada terus, yang dia sudah menepis pun akan menjadi menyerah karena sesuatu hal, mungkin karena memang sudah perjalanannya seperti ini. Tetapi dia ingin sampaikan ke kamu tentang kejujuran ini, bahwa dia sudah berbagi cinta dengan yang lain. Dan di sini juga dia merasa bahwa kamu yang terbaik daripada yang sekarang, tetapi semua nanti kembali sama kamu yang akan memberikan sebuah keputusan ya. Karena di sini semuanya itu kuncinya ada di kamu. Dia sudah akan mengakui salah, dan nanti akhirnya entah kamu ini memang sabar, atau entah kamu ini karena baik hati, atau karena kamu memang pemaaf ya, tetapi nanti endingnya akan terjadi hubungan yang lebih baik, karena jadi menjadi sebuah koreksi, bahwa antisipasi atau koreksi terhadap sebuah hubungan itu betul tidak boleh terlalu cuek, dan tidak boleh terlalu ler, juga tidak boleh terlalu masa bodoh, seperti itu ya. Seperti itu yang dia rasakan di dalam hubungan ini nanti, seperti itu ya. Jadi mungkin bisa membuat dampak lebih baik, atau kamu akan melepaskan saja, karena kebahagiaan ini justru kamu dapatkan setelah melepaskan dia gitu. Nah, setelah tahu dia selingkuh, kamu ya udahlah melepaskan aja, dan ini menjadi sebuah kebahagiaan untuk kamu nanti di kedepannya gitu ya. Dan di sini juga ada yang disebut namanya tindakan untuk menyatukan sebuah apa ya, integration itu kayak macam tindakan untuk menyatukan ya. Mungkin kamu memang sudah ngerasa sudah kayak ada tanda-tanda gitu, dan kamu sudah mengumpulkan bukti-buktinya untuk ya udahlah melepaskan saja, tapi kamu menunggu dia untuk mengatakan terlebih dahulu gitu ya. Ya kalau kamu memang harus mengikhlaskan, lepaskan, itu harus ikhlas ya, harus melepaskan dulu, atau ikhlas dulu baru bisa melepaskan ya kan, seperti itu ya. Lebih baik kok melepaskan aja gitu ya, udah lepaskan aja, nggak ada dipertahankan juga nggak bisa ya kan, seperti itu. Dan di sini nanti kamu akan mengalami sebuah perubahan menjadi lebih baik ya. Ada kalanya memang melepaskan itu luka, tetapi kamu harus ikhlas, karena melepaskan itu butuh ikhlas, seperti itu. Ini nanti dia akan menyampaikan tentang dia melakukan sebuah berbagi cinta karena menurut dia yang sana itu lebih baik gitu, atau kamu lebih baik dipertahankan, tetapi
ya mungkin karena sesuatu hal yang memang sudah tidak ada kecocokan sehingga membuat dia ya ini untuk lebih antisipasi bahwa hubungan itu tidak cuma sebatas terikat sudah, tetapi harus saling dan saling seperti itu ya. Oke. Di sini ada energi Leo, juga ada energi Libra ya, juga ada energi Taurus, ada juga energi Capricorn ya. Itu aja energi yang tercurah dan tertumpah di sini. Dan di sini juga ada kuat sekali energi Libra. Jadi kalau kamu lepaskan dengan ikhlas, jangan pernah menoleh lagi ke belakang, karena yang sudah lepas ikhlaskan saja, seperti itu ya. Oke sahabat Goodness, Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, semoga ini bisa bermanfaat, bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat ya. Menyukai video ini boleh di like, di komen, di subscribe ya, tentu saja di subscribe dan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan video-video Goodness terbaru ya. Semoga bisa menjadi sebuah atau sesuatu yang bermanfaat buat kamu. Yang gak manfaat dibuang aja. Oke, yang resonate ya lebih hati-hati lagi. Untuk yang tidak resonate, ini jadikan pembelajaran kamu ya dalam menjalin sebuah hubungan. Dan yang tanggung-tanggung atau yang resonate pengen personal reading, silahkan ya. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menjadi orang baik, tetap berjalan di kebenaran, jangan melampaui batasan dalam sebuah hubungan, dan yang pasti mencintai dia karena Allah. God bless you, Allah memberkatimu, amin. Bye.